Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Niputu Alia Dewi Suari dari F&B Service B Cabang Denpasar. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan kisah inspiratif dari 3 tokoh founder usaha yang mungkin bisa menjadi panutan buat teman-teman atau yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang berbisnis atau sedang merintis usahanya dalam dunia bisnis. Jadi bagaimana kisahnya? Tonton terus ya sampai habis. Oke, yang pertama adalah Sudono Salim. Sudono Salim merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang sangat terkenal, yang sudah memiliki beberapa perusahaan besar yang sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Nah, pengusaha terkemuka Sudono Salim yang memiliki nama asli Lim Syo-leong menjalani karirnya di dunia bisnis. Nah, jadi beliau benar-benar memulai bisnisnya ini dari nol. Lahir pada tanggal 16 Juli 1916 di Fuxing, Tiongkok. Beliau merupakan seorang petani yang putus sekolah di umur 15 tahun. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk ikut serta membantu keluarganya pada saat itu sedang berjualan mie. Nah, kemudian beliau mengikuti jejak kakaknya pada tahun 1939 untuk pergi ke Indonesia. Nah, dari Tiongkok menuju ke Indonesia menggunakan kapal dagang Belanda yang membawanya menyeberangi Laut Tiongkok ke Indonesia selama 1 bulan. Nah, singkat cerita, setibanya di Indonesia, tepatnya di daerah Kudus, Sudono Salim memulai perjalanan hidupnya sebagai pekerja buruh pabrik tahu dan kerupuk. Setelah itu, beliau mencoba peruntungan dengan bisnis cengkeh dan tembakau. Ternyata percobaan tersebut membuahkan hasil karena bisnis cengkeh dan tembakaunya berkembang sangat pesat. Bahkan beliau sempat menjadi bandar cengkeh dan tembakau di daerah Kudus. Selain itu, beliau juga memiliki kerja sampingan sebagai pengimpor tekstil dari Shanghai. Nah, ketika Jepang menjajah Indonesia sekitar tahun 1940-an, bisnis cengkeh dan tembakaunya mengalami kebangkrutan. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Indonesia meraih kemerdekaannya, beliau memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan memulai lembaran baru. Berada di Jakarta, beliau memutuskan untuk memulai bisnis pada sektor logistik, medis, dan juga persenjataan untuk tentara. Nah, bisnis barunya ini pun membuahkan hasil yang positif sehingga mengekspansi bisnisnya menjadi pilihan yang beliau jalankan. Nah, pada tahun 1969 bersama dengan Johar Sutanto, Sutwikatmono, dan Ibrahim Rizjat, beliau mendirikan perusahaan tepung terigu bernama PT Bogasari. Yang di dalam perjalanannya menjadi perusahaan tepung terigu tersebar di Indonesia. Nah, tidak berhenti di situ saja, beliau pun juga terus mengekspansi bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa perusahaan besar di Indonesia pun mulai berdiri dan terus aktif hingga sekarang, seperti PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT Metropolitan Development, Bank Sentral Asia yang kita kenal dengan BCA, dan PT Indofood Sukses Makmur. Yang kedua, Ahmad Zaki, pengusaha muda sukses dari nol yang merupakan founder sekaligus ex-CEO dari Marketplace Bukalapak. Kisah inspiratif pengusaha muda satu ini bermula dari kecintaannya terhadap teknologi. Jadi Zaki ini sangat suka dengan pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi sejak ia masih SD. Jadi semangat Zaki mempelajari teknologi walaupun Zaki ini tinggalnya di daerah tanpa listrik di pelosok Jawa Tengah. Semangat Zaki mempelajari ilmu teknologi tidaklah hilang. Berkat prestasi gemilangnya semasa dia SMA, Zaki akhirnya berhasil masuk di kampus ITB jurusan Teknik Informatika pada tahun 2004.
Nah, demi menambah uang jajannya pada saat ia masih kuliah, Zaki harus berjualan mie ayam tiap pulang kuliah. Nah, semasa Zaki kuliah, pengusaha muda Indonesia satu ini mengikuti ROHIS model United Nation atau MUN dan berhasil mewakili ITB dalam pertukaran pelajar di Oregon State University, Amerika. Nah, sejak lulus kuliah, Zaki mendedikasikan diri membangun Bukalapak yang jadi pelopor marketplace pertama di Indonesia. Oke, yang terakhir, yang ketiga, Robert Budi Hartono. Kisah inspiratif Robert Budi Hartono menggambarkan perjalanan dari latar belakang sederhana menjadi salah satu tokoh bisnis paling sukses di Indonesia. Nah, lahir di Kudus pada tahun 1940, ia bersama saudaranya memulai bisnis kecil yang tumbuh menjadi grup Jarum dengan fokus awal pada perdagangan rokok. Melalui inovasi rasa dan kemasan, merek di Jarum meraih pengakuan nasional dan internasional. Banyak tantangan yang sudah dia jalani dan ia lewati. Robert Budi Hartono berhasil beradaptasi dengan cepat. Ia menjadi pionir dalam industri rokok elektrik di Indonesia dan berinvestasi dalam bidang teknologi, termasuk mendukung startup. Baik, mengenai nilai entrepreneur dari 3 tokoh founder usaha yang sudah saya tadi ceritakan. Yang pertama dari Sudono Salim. Jadi dari perjalanan hidup Sudono Salim bisa dilihat apabila kita ingin menjalankan bisnis, kita harus memiliki tekad serta semangat yang tinggi. Nah, walaupun keadaan sedang tidak mendukung, kita harus tetap bangkit dan juga terus optimis. Dari kisah Sudono Salim ini, berkat perjuangannya dari nol, beliau juga pernah masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya di dunia dan Asia. Nah, bisnisnya pun sekarang sudah diberikan kepada anaknya, yaitu Anthony Salim. Beliau sudah menikmati hari tuanya di Singapura dan tutup usia pada tanggal 10 Juni 2012 lalu. Nah, yang kedua yaitu nilai entrepreneur dari Ahmad Zaki. Nilai entrepreneur yang saya dapatkan, yang dapat saya simpulkan, yang pertama, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Cara menjadi pengusaha muda sukses pertama adalah dengan punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Jadi tanpa keinginan dan tekad yang kuat untuk berbisnis, kita akan mudah patah saat menghadapi kegagalan. Jadi padahal dua hal tersebut adalah hal yang mutlak yang dialami sebagian besar pengusaha. Nah, yang kedua yaitu tidak gengsi, berpenampilan sederhana. Selanjutnya yang terakhir, nilai entrepreneur yang dapat saya simpulkan dari Robert Budi Hartono, yaitu kisahnya mengajarkan kita bahwa untuk berani mengambil resiko. Nah, Robert Budi Hartono ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, ketekunan dan kemampuan beradaptasi, seseorang bisa meraih kesuksesan yang luar biasa bahkan dalam keadaan sulit. Oke, sekian dari video saya pada hari ini. Semoga video saya pada hari ini bisa menjadi konten buat teman-teman semuanya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang melakukan bisnis atau yang sedang merintis karirnya di dalam dunia bisnis ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam menjelaskan ketiga tokoh dari founder usaha yang terkenal di Indonesia. Sekarang saya tutup dengan para